dosa besar dengan hal tersebut karena mereka mengatakan, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu yang satu saja? Kebiasaan orang musyrik Tuhannya banyak. Ajaran para nabi Tuhannya esa. Orang musyrik bertanya, kok Tuhannya dijadiin satu? Nah gitu bang. Jadi yang perspektif Tuhan banyak dari orang-orang musyrik gitu. Ini contoh di dalam Al-Quran ya. Terus ajaran nabi mengajarkan Tuhan itu esa gitu. Tuhan itu esa, bukan dua apalagi tiga. Tapi sebelum lebih jauh biar kita enak diskusinya bang, Tuhan abang itu satu atau tiga bang? Begini bang, kita selesaikan dulu ini. Enggak, Abang iya sudah cukup selesaikan. jauh tadi. Iya, abang Kita sudah selesaikan. Enggak, saya tidak akan membahas abang loh. Saya pengen tahu dulu. Maksudnya saya pengen tahu. Saya tidak akan membahas keyakinan abang, agama abang. Enggak. Saya pengen tahu. Tanya dulu. Tuhan abang itu satu apa tiga? Ya, kita selesaikan ini dulu, Bang, begitu. Ya, ya. Habis ini lanjut. Habis ini lanjut. Saya pengen tahu. Pengen tahu. Ya, terkait dengan mana Tuhan yang kita sembah itu nanti dulu. Tetapi di ayat ini kan mengatakan bahwa memang ada Tuhan lain, begitu maksudnya. Ya. Terkait dengan Tuhan yang benar atau Tuhan yang tiga itu nanti dulu kita bicarakan. Tetapi kan Al-Quran mengatakan bahwa memang ada Tuhan lain yang disembah oleh kaum Quraisy itu, begitu, Bang. Iya, kata orang musyrik ada Tuhan lain. Bener. Mau itu kata benar, orang Tuhan musyrik, benar atau salah, itu kan dikonfirmasi ternyata ada Tuhan lain, begitu maksudnya. kata orang musyrik. Makanya saya Nanti tanya dulu kita abang. bicara yang Tuhan mana yang benar, mana Tuhan yang tidak benar. Nanti dulu kita bicara itu, begitu. Iya, iya. Cara kita berdiskusi. Oke. Kalau gitu kita kembali ya. Kalau gitu kita kembali ya. Kita kembali. Abang kan nggak mau nih. Kalau saya ditanya emang Tuhanmu berapa? Esa satu. Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada Tuhan selain Dia. Bangga dong jadi Muslim punya Tuhan yang esa, yang mengajarkan tentang keesaan, yang diajarkan oleh para nabinya dan seluruh utusan Tuhan. Kan gitu. Nah, makanya saya biar tahu abang itu konsepnya yang Trinitas, Tritunggal atau Oneness gitu loh, biar enak gitu. Kalau saya Bang Tritunggal. Oh, berarti ada tiga ya. Oke. Nah, Iya, tiga begitu. ya. Nah, di sini contohnya orang yang mengatakan Tuhan banyak lebih dari satu itu kaum pahamnya Tuhan yang lebih dari satu. Sementara Nabi mengajarkan Tuhan itu satu atau esa gitu, Bang. Iya, terus? Iya. Udah. Berarti benar kan ada pelakunya kan yang Tuhannya lebih dari satu kan? Ya, itu kan ditujukan kepada Quraisy, Bang. Kaum Quraisy. Oh, Ayat kaum itu. Quraisy. Kalau contoh ini ya, contoh ayat yang kepada Nabi. Oke, terima kasih abang sudah mulai berpikir nih. Tapi ayat ini dari sebelumnya contohnya apa nih? Ya, kam ahlakna, begitu banyak, betapa banyaknya umat sebelum mereka. Kamu nggak akan lepas, Bang. Sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari. Jadi bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, sudah banyak contoh-contoh sebelum Nabi kami. Boleh sebentar, Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Contoh nih, saya kasih contoh ya, ada zaman dulu, seingatku ya, dalam masa kelamnya gereja, itu bagaimana menentukan Tuhan itu satu atau tiga, itu terjadi permusuhan yang sengit. Berapa kali konsili, Tuhan itu satu, yang satu Trinitas, yang satu Esa. Nah itu bagaimana? Nanti dulu kita bicarakan. Nah ini kan contoh, Bang. Dulu ini. Ya, kita selesaikan bagaimana dulu abang ini. bisa paham kalau nggak dikasih contoh nggak mau? Tidak, masalahnya abang sudah ceramah, begitu. Oh ya udah, saya tanya deh kalau gitu, saya tanya abang ya. Di sini ada banyak nih, saya tanya nih. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Di abad kedua dan ketiga, siapa yang rebutan Tuhan sehingga terjadi permusuhan, saling bantai ya. Dan di situ mereka terjadi beberapa konsili. Silakan Bang jawab. Iya.
Begini Bang, terkait dengan keyakinan kita, itu nanti saja yang jadi persoalan kan umat Islam mengklaim bahwa hanya satu Tuhan. Ya itu wajar saja karena itu kan Betul, keyakinan betul. Abang. Nah, tapi kan di ayat ini menekankan bahwa memang ada Tuhan lain selain Allah SWT. Jadi itu pertanyaan poin yang saya tanyakan. Berarti Al-Quran mengakui memang ada Tuhan lain selain Allah SWT, begitu Bang. Kata orang kafir, betul. Kata orang Iya, kafirnya. Betul Iya. Bang. Kata orang kafir, ada Tuhan yang lain selain Allah. Kata orang kafirnya, ya udah lo sembah aja Tuhan lo gitu loh. Nah, contohnya kan tadi abang bilang ada 3, ya benar berarti Bang. Ada penganutnya, benar. Nah orang ini, orang-orang seperti itu satu, banyak yang dibinasakan dan banyak terjadi permusuhan di antara mereka, gitu Bang. Oh, jadi Ustadz, orang-orang kayak mereka ini yang fakir, yang kafir ini banyak dimusnahkan nanti karena menyembah selain Tuhan yang benar. Gitu ya Ustadz? Iya. Oke. Apalagi yang dituhankannya itu utusan Tuhan. Utusan Tuhannya nggak akan terima, nggak. Justru dia akan ngusir, gitu loh. Utusan Tuhan itu mengajarkan Tuhan itu esa, bukan mengajarkan dia itu Tuhan. Makanya di hari penghakiman nanti, utusan Tuhan ini akan mengelak dan akan mengusir orang-orang yang menuhankannya. Gitu. Oke lah, kalau seperti itu memang Al-Quran kan untuk keyakinan Abang, untuk menjelaskan itu. Ya, tetapi kan itu tidak semua orang meyakini itu. Wajarlah kalau Abang berbicara begitu sesuai dengan ayat-ayat yang Abang yakini, sesuai Iya, dengan ini benar. kan. Tetapi apakah kita bertanya dengan agama-agama lain, mereka percaya ayat itu? Tentu tidak, begitu Bang. Kita berdiskusi. Memang Iya, sih benar, kalau Bang. penekanannya seperti itu, Abang seolah-olah sudah itu yang paling benar. Tetapi kan di keyakinan orang lain, di agama-agama lain kan tidak meyakini itu, begitu Bang. Cara Ya, berpikirnya Iya, timbangan betul. seperti itu Bang. Betul. Kami kan umat Islam mengimani ayat Al-Quran ini kan. Nah, Iya, Anda sebagai itu ya. non-Muslim Kristen kan tidak Baguslah. mengimani. Iya, baguslah kalau Nah, begitu, 100%. Di sini, Kalau umat Islam percaya itu. oke, di sini ada contoh orang yang tidak beriman, yaitu yang menyekutukan Tuhan dan dikonfirmasi oleh Anda, Bang. Anda sendiri memang satu tidak beriman kepada Al-Quran dan Tuhan Anda itu 3. Jadi Andalah contohnya gitu. Makanya kita nggak kemana-mana ngambil contoh gitu loh. Iya, terserah ya terserah abang dengan ayat ini. Iya, terserah abang yang Tapi berbicara Ustadz izin, sesuai bukan ayat hanya ini. di Al-Quran loh Bang Yus ini kena tabok, bukan hanya di Al-Quran. Di Bible juga dia kena tabok sama Bibelnya sendiri, sama Yesus. Diusir juga sama Yesus nanti mereka. Yes. Oke lah, saya pamit dulu ya, sudah mulai. Enggak, jangan Bang, saya salut sama Abang. Saya salut. Saya Santai salut aja, sama Bang. Abang Santai bertanya aja, Bang. ayat yang minta validasi siapa orang yang kafir gitu loh. Saya salut. Oke lah, Jadi kalau kita enak, kalau kita itu hargai penjelasan nih. Al-Quran yang Anda yakini ya, memang harus seperti itu. Itu yang kalian yakini kan seperti itu, Bang. Iya, Abang kan enak nih. Al-Quran itu kan benar terbukti kan. Jadi ketika menyebutkan ada pelaku ini, pelaku itu, ada bener gitu loh. Jadi kan enak jadinya pembahasannya. Nggak susah lagi nyari contoh kayak gitu kan. Seperti itu Bang. Makanya tadi saya jelaskan dari awal detail, ada banyak contoh umat-umat sebelumnya dan ada contoh ketika zaman Nabi kami kan gitu. Bagaimana praktek menyekutukan Tuhan gitu. Bagaimana saya tadi bahkan kasih contoh di negara-negara belahan dunia lain. Nah, mereka itu kebiasaannya menyembah Tuhannya banyak. Kolektor Tuhan gitu loh. Nah, Nabi kami mengajarkan Tuhan itu esa, buat mereka itu asing karena Tuhannya banyak gitu Bang. Jadi dipahami gitu. Sampai-sampai yang utusan Tuhan pun dituhankan gitu. Utusan Tuhan ini pasti nanti akan membantah gitu. Cari contoh itulah, lagi Bang, tidak masalah. yang enak Bang, yang mana? Ya. Tidak masalah itu ya, wajar lah kalau abang jelaskan seperti itu kan sesuai keyakinan abang, sesuai kitab suci abangnya. Tidak masalah itu, tidak masalah. Bagus. Oke, bagus. Mantap. Terima kasih. Nah,
Ya, tetapi pertanyaannya apakah umat lain mempercayai itu? Tentu tidak, Bang ya. Begitu. Kan abang kan Terutama golongan yang inkarnya percaya. bang. Iya, abang kan golongan yang Iya. tidak Sama percaya dengan- kan udah dibahas tadi. Mm-mm. Iya, sama dengan abang. Apa namanya yang saya percaya saya punya orang tua. Pasti saya mengatakan saya punya orang tua yang paling benar dengan orang tuamu begitu. Walaupun orang tua di sana benar, tetapi saya pasti akan mengatakan orang tuaku yang paling benar daripada orang tuamu. Ya begitu. kalau Begitu nyontoin kita- orang tua iya. Ini tentang ajaran ketuhanan. Ada kebiasaan Maksudnya orang. analogikan ya bang, analogikan seperti itu bang. Iya, iya. Kalau analogi orang tua saya tidak akan bantah. Dan ini juga ayat Al-Quran juga faktanya itu ada. Ada kebiasaan orang Iya. yang Tuhannya banyak, aneh ketika diajarkan Tuhan itu satu, Tuhan itu esa gitu loh. Kira-kira menurut abang, kalau Tuhan itu esa, Tuhan yang benar itu satu, buat abang aneh atau logis, diterima? Ya kita harus mengerti dulu apa definisi Tuhan itu. Apakah hanya semata-mata merujuk kepada Sang Pencipta langit dan bumi ini, atau Iya, Sang Pencipta langit dan kita bumi. Iya, kita harus apa namanya? Kita harus pelajari dulu itu. Apakah hanya merujuk kepada satu sosok namanya Tuhan itu, atau dengan Sang Pencipta itu, atau bagaimana itu? Iya, Pencipta Begitu. langit dan bumi Nah, itu berarti esa satu. di ayat-ayat lain mengatakan memang ada Tuhan-Tuhan lain begitu kan? Kata orang kafir, Bang. Kata orang kafir. Nah, menurut abang, Tuhan pencipta langit dan bumi itu hanya satu atau esa. Abang setuju nggak? Coba beri penjelasan bang tentang, saya tidak memberikan ayatnya, tetapi di dalam Al-Quran kan banyak mengatakan Tuhan mereka, Tuhannya. Itu gimana pemahamannya? Ya Tuhan abang kan. Tuhan Saya- kalian. Bang, kita itu ngasih contoh yang ada orangnya aja di depan biar nggak repot. Kan abang Tuhannya tiga Iya. kan. Karena saya begini bang, saya pelajari Al-Quran juga baca-baca terjemahan juga. Ada mengatakan Tuhan mereka, Tuhannya, Tuhan kalian. Gimana itu bang? Ada kan Lah seperti iya, itu Tuhan ayat-ayat. abang Tuhannya ada berapa? Malah di kaum Israel itu dikatakan Tuhan mereka. Berarti kalau dikatakan seperti itu, pemahamannya tidak sama dengan Tuhan kita, begitu kan pemahamannya? Enggak. Kaum Musa begitu dikatakan Tuhan mereka, menyembah Tuhan Nggak mereka. mau waras dia. Bang, saya tanya, abang Tuhannya berapa? Itulah definisi Tuhan itu, kita harus mengerti bang. Pencipta Definisi. langit dan bumi, menurut abang ada berapa? Kalau pemahaman saya bang, pencipta itu hanya satu, hanya Bapa, yaitu Sang Sumber. Itu Oh pencipta. ya udah. Berarti nggak ada. Itu Tapi ajaran kalau para Tuhan nabi itu- kan? Iya. Oke. Tetapi Kalau Yesus ada itu yang menambah sebagai berarti Tuhan. bukan ajaran para nabi, Hmm. ya kan? Di sini ayatnya Kami nih, tidak salah. nih para rasul nih ayatnya ya, nih saya sampaikan. Mereka itu heran nih, dan mereka heran karena apa? Karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul dari kalangan mereka, malah diolok-olok, dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Ini saya kasih contoh ya. Yesus, seorang nabi, seorang rasul utusan Begini, Tuhan, Bang. datang di tengah Bani Israel, itu diolok-olok, Bang. Padahal dia mengajarkan Ayat Tuhan itu esa. Tapi dia Ya, diolok-olok. ayat itu tadi bang. Sebentar bang, ayat yang tadi kita bahas itu kan bukan merujuk kepada orang Kristen. Walaupun orang Kristen itu percaya ada 3 Tuhan, tetapi kan Enggak, ayat ini saya nggak membahas ngomong ke Kristen, saya ke Yesus, ke Nabi Isa. Kalau Kristennya Bukan kan ayat target tadi, yang Bang. diusirnya. Ayat tadi Saya itu ngomongin yang- orang benernya, Bang. Abang jangan kepedean lah. ayat tadi itu bang, yang pemimpin-pemimpin itu bukan orang kafir Kristen, itu kafir Christ itu yang menyembah ada tahu berhala atau apa kan, Tuhan-Tuhan Nah, mereka contoh, itu bukan. contoh saya kasih contoh. Ini kan ayat sebelumnya kan dibahas. Ada banyak orang sebelumnya itu banyak, bahkan mereka itu saling bermusuhan, ya kan? Mereka bermusuhan yang sangat sengit, orang-orang kafir yang menyekutukan Tuhan, dan banyak yang dibinasakan. Contoh,
Kan pemimpin-pemimpin mereka kan dulu pernah terjadi, dirumuskan Tuhan itu ada 3, Tuhan itu ada 2, kan gitu. Itu udah ada contohnya bang. Kurun sebelumnya, periode sebelumnya itu sudah ada gitu loh. Dan itu memang mereka terjadi permusuhan yang sangat sengit. Bahkan nih sekarang ini di zaman era terbuka, ya kemarin tuh teman-teman dari JO saatnya mereka balas dendam katanya. Kenapa? Karena kami dulu tidak boleh bersuara ketika konsili, kami dibasmi, kami diusir, kami disingkirkan. Maka yang menang itu Tuhannya 3 gitu. Ya, Padahal itu terserah. aslinya 1. Sumbernya tidak ada kan abang perlihatkan siapa yang bicara dan siapa yang menulis itu, kami tidak terlalu yakin itu karena sumbernya tidak jelas begitu bang. Loh, abang punya Tuhan 3, mestinya abang itu pelajari dulu dari mana abang punya Tuhan 3, atau saya Maksudnya tampilkan. yang debat singit itu yang abang katakan tadi itu, saya belum pernah Waktu dengar. konsili bang, waktu konsili menentukan tentang Trinitas 3 Tuhan, ya kan? Bahkan sebelumnya itu Roh Kudus itu belum masuk bang. Bahkan pernah juga Bunda Maria juga bagian dari kandidat Tuhan, pernah masuk Tuhan juga, tapi dieliminasi lagi. Roh Kudus juga belum masuk waktu itu, di abad keempat baru masuk jadi Tuhan. Banyak sejarahnya itu. Banyak sejarahnya bang. Bahkan Kita bahas itu, kaum Bang. yang mengatakan Yesus only itu diusir bang. Ya, oke lah abang, nggak usah kita karena data nggak ada kan, ya nggak diperlihatkan data-datanya gitu. Jadi yang mengatakan Tuhan itu banyak itu adalah kaum-kaum kafir menurut ayat ini. Setuju ya bang ya? Iya, tidak masalah, kaum kafir Quraisy itu yang mengatakan begitu. ya. Dan contoh orang-orang sebelum ini, sebelum Nabi kami kan. Ayo, mau sampai mana bertahan? Tak layanin. Itu kan tidak ada dijelaskan bahwa orang Kristen di situ, hanya dikatakan kafir. Begini di dalam Al-Quran itu selalu untuk memojokkan. Nggak ada bang, nggak ada. Kalau disebut ada Kristen, nanti orang Kristen kegeeran bang. Tidak, maksudnya walaupun orang Islam berbuat maksiat, tetap orang-orang kafir yang terpojokkan di situ bang. Kalau kita membaca Al-Quran itu, tidak ada kesalahan orang Islam. Loh iya, Walaupun dia yang salah berbuat itu orang maksiat. kafir, maka benar. Iya, makanya kalau kita mencerna, kalau kita membaca secara detail bang, kayak tidak masuk logika juga. Seolah-olah hanya orang kafir yang bersalah, sementara di dalam Islam juga banyak yang bermaksiat. Tidak ada yang disampaikan kalau kamu berbuat umatku, misalnya, hai kamu umat Islam, kalau kamu berbuat maksiat, maka inilah yang akan kau dapati. Hukuman inilah yang, tapi sepertinya tidak ada, hanya ditujukan kepada orang-orang kafir. Padahal orang kafir itu sudah berbuat baik, apa segala macam, tetap orang kafir yang disalahkan seperti itu. Ya, dari namanya aja udah orang salah bang. Nah ketika umat Islam bermaksiat, Tuhan kami itu maha kasih, maha pengasih dan maha penyayang. Bertobatlah Iya, itulah kalian yang semua, maka kami ampuni. Jadi maksiat ketika dia bertobat diampuni oleh Tuhan. Kalau orang kafir, ya sebaik-baiknya perbuatan namanya juga kafir. Kebaikannya tetap diberikan di dunia ini, tapi nanti mereka jadi penghuni neraka. Saya kasih contoh ayatnya nih. Itulah kehebatan. Saya akui memang di dalam Islam ini, itulah kehebatan. Walaupun berbuat maksiat, dosa tetap masuk surga. Itu kehebatan dalam Islam. Loh, kalau di Kristen ke neraka. Kalau di Bible itu secara umum bang, disampaikan siapa yang berbuat jahat, tetap dia akan tidak menerima ini. Oh Tapi berarti kalau di Al-Quran tidak, hanya semata-mata berarti orang orang yang tidak Kristen percaya berarti orang Kristen bakal masuk neraka ya bang ya? masuk neraka kalau dia tidak setara dengan apa yang diajarkan Yesus ya. Sia-sia penebusan Kalau dia dosa kawan, ke neraka juga ujung-ujungnya. Tuhan udah sampai kalau mati dia di kayu mencuri, salib, ke neraka juga orang Kristen. Kalau dia mencuri, kalau dia tidak taat kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan kami, ya dia tetap masuk surga, neraka. Iya, Bang. walaupun dia beribadah ke gereja setiap hari Minggu kan. Itulah bedanya dengan ajaran Islam. Islam Iya biar bedanya, mencuri, biar iya ini masuk bedanya. surga. Walaupun dia beribadah setiap hari Minggu ke gereja, tetap dia itu jadi penghuni neraka kan?
Iya, menurut Anda, menurut kitab suci Anda, karena Saya kitab tanya, suci bukan Anda kan menurut hanya saya tanya. itu kan referensi itu dari kitab suci Anda sampai Anda bisa menyampaikan itu. Bukan. Seolah-olah di Loh, luar Islam tadi itu abang semua sendiri yang bilang kalau orang Kristen berdosa, dia nanti masuk neraka, kan gitu. Ya. Itulah kehebatan umat Islam atau ajaran Islam. Loh, Walaupun berbuat maksiat dosa, tetap dia masuk surga, gitu. Memang hebat-hebat. Iya. Saya Kata akui. Yesus kan bilang begini, Bang. Yesus bilang ya, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, ini diusir kan Iya, oleh itu Yesus. berbuat jahat, Bang. Secara umum, secara global itu disampaikan. Siapa yang berbuat jahat, Yesus tidak mengenal dia. Loh, ini yang Walaupun manggil dia Yesus sudah- Tuhan, Bang. Iya. Walaupun dia sudah mengakui Yesus, tetapi kalau dia tidak setara dengan ajarannya, ya tetap Loh, tidak ini diterima dengan manggil Islam. Yesus Tuhan, bermujizat Iya. pakai nama Yesus, ngusir setan juga pakai nama Yesus. Iya, itu kan hanya memakai nama. Ya, Nah, padahal orang-orang ini diusir oleh Yesus kan? iya wajar diusir itu, Bang. Nah, berarti orang Kristen tidak dijamin masuk surga, tapi dijamin diusir ada kan? Ada yang diusir tetapi tidak sesuai dengan ajaran Yesus karena dia Lah iya, contohnya seperti ini, manggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. ada banyak orang seperti itu, Bang. Iya banyak, ini kan Kristen pelakunya. Tidak semua, Bang. Kita baca dari perikop pertama. Tidak semua Loh, manggil Yesus Tuhan aja diusir, apalagi nggak manggil Tuhan berarti. yang tidak menuruti apa yang dikehendaki Tuhan. Misalnya bermaksiat. Dia mengucapkan Ya. nama Tuhan tidak sesuai dengan perbuatannya. Itulah yang dimaksud ayat itu. Ini kan enggak Bang, contoh ayatnya itu kan bermujizat, bernubuat, ngusir setan pakai nama Yesus. Iya, Memanggil kita baca Yesusnya dari Tuhan. atas. Baca dulu dari atas. Nih, Apa kan dibilang? pengajaran sesat perikopnya Bang. Ya, itu baru perikopnya saja pengajaran sesat. Siapa yang mengajarkan sesat itu? Yang Nah, dia betul. itu. Dari buahnya dilihat kan. Iya, betul. Nah, Saya terus sudah bilang dia tadi, terus dia pengajarannya begini Bang bunyinya, manggil Yesus Tuhan, bernubuat, Ya, betul. bermujizat pakai nama Yesus. Ya, betul. Nah, berarti itu pengajaran sesat kan? Iya, dia memakai nama Yesus, tetapi di balik itu dia ada maksud lain untuk perut. Itu yang dimaksud. Ini kan pengajaran Tapi tidak semua sesat orang- Bang. Ini Iya, contoh tidak- pengajaran sesat. Tapi tidak semua umat Kristen, hanya ada oknum-oknum yang memanfaatkan nama Yesus untuk perut. Oh, jadi Itu yang orang dimaksud. Kristen tidak manggil Yesus Tuhan. Iya, orang Kristen yang tidak tersesat memanfaatkan nama Tuhan itu yang tetap diterima. Bukan semua orang Kristen, Bang. Oh, jadi orang Kristen nggak semua menuhankan Yesus ya? Bukan menuhankan, yang Oh, tidak menuhankan sesuai. Yesus. Ya udah benar berarti yang diusir, Bang. Itu tadi perikopnya pengajaran sesat. Iya, Orang-orang yang pengajaran sesat itu manggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. makanya abang menafsirkan kan ini bukan keyakinan Kok abang. menafsir? Ini Bu, Abang baca deh, Abang baca. Abang yang baca. Bunda. Iya, Abang yang baca ini, Abang yang baca. Sebentar dulu, Bang. Sebentar saya jelaskan ya. Ayat itu memang di dalam kekristenan ada orang yang mengakui Yesus itu adalah Tuhan, bermujizat, tetapi tujuannya hanya untuk perut. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, tidak sesuai ajaran Yesus. Dia hanya memakai nama Tuhan, memakai nama agama. Tetapi di balik itu ada maksud lain. Itu yang dimaksud dengan ayat itu. Bukan berarti orang Kristen semua seperti itu. Nah, diusir kan oleh Yesus. Iya, orang-orang yang memanfaatkan nama Tuhan itu. Lah yang iya. diusir. Iya, bermujizat, bernubuat, ngusir setan pakai nama Yesus itu diusir. Iya kan? Berarti kan nggak Sama ditebus dengan- dosanya kan? Gini Bang, analogikanya sama dengan orang-orang yang buka koman. Katanya ini untuk membela umat atau membela Tuhan. Ternyata di balik itu ada tujuannya untuk koin-koin itu. Nah, itu yang dimaksud.
Itu ada kalau tujuan kalau lain. Komal, kalau Komal. Nah sekarang yang diusir oleh Tuhan, oleh Yesus di sini kan orang-orang Kristen tuh yang manggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Nah berarti orang ini menjadi Kristen tidak ada jaminan masuk surga, Oh tapi iya, Bang. jaminan pengusirannya Berarti ada. kalau dia menipu hanya dalam nama Tuhan, itu ada penipuan di dalamnya. Lah Tetap iya, dia tidak kan masuk. Kristen. Bang, ini yang bernubuat bermujizat ini bukan jemaat, bukan kelas abang, ini kelas pendeta, Bang. Iya, walaupun pendeta kalau dia menipu demi pakai nama Tuhan, itu tetap dia Ya masuk neraka. makanya pengajaran sesat ini kalau kepalanya udah diusir ya ekornya ngikut. Nggak seperti itu pemahamannya, Bang. Oh, jadi Kalau- abang nanti nggak sejalan sama pendetanya? Ada pendeta yang murni memang betul-betul pendeta, tetapi mungkin ada juga pendeta yang tidak sesuai. Begitu, itu yang dimaksud dengan firman ini. Iya, makanya kita barometernya ini aja, Sama Bang, nggak dengan usah Ustaz, ngebahas, Ustaz. nggak Ini usah Ustaz, ngebahas ada yang nggak yang ada manusia. barometernya. Barometernya ini loh, Bang, barometernya ini ngusir Sama setan dengan pakai begini, nama Bang. Yesus, bernubuat Analoginya pakai begini, nama Bang. Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Dia manggilnya juga Yesus sebagai Tuhan. Ini yang akan diusir oleh Yesus, gitu loh. Iya. Iya Sama kan? begini logikanya, Bang. Sama Ustadz sudah mendalami agama atau kitab suci, tetapi dia bermaksiat, apakah dia diterima di dalam Maksudnya di sini ini? Ustadz, bukan pendeta. Tidak, maksudnya ini analogi, Bang. Ya nggak nyambung lah. Ini kan yang diusir ini kan Kristen bukan Muslim, Bang. Analogikanya, Bang, di dalam Ya analoginya kenapa nggak yang di Kristen aja? Kenapa loncat pagar gitu loh? Ini kan yang diusir kan contohnya pendeta. Bilang aja pendetanya bermaksiat, Iya. pendetanya berdosa, kan gitu. Udah Saya gitu sudah dia bilang ngusir tadi, setan tapi pakai abang nama itu, Yesus. saya sudah sampaikan tadi, Abang, tetapi abang Ah, ya terus. udah, berarti bener kan? Ini akan diusir oleh Yesus kan? Ya, bukan berarti semua orang Kristen, tidak, hanya oknum-oknum yang mengakui beragama Kristen, tetapi tidak setara dan selaras dengan ajaran Yesus. Itulah yang dimaksud dengan ayat itu. Lah iya, akan Memanfaatkan diusir kan? Akan diusir kan? Oh iya, akan diusir. Lah iya, berarti orang Itu- Kristen itu beribadah, orang yang dengerin Bang, pengajaran orang sesat. Kristen beribadah menyembah Yesus di hari Minggu ke gereja tidak ada jaminan masuk surga kan? Abang ini framing, nggak ada datanya. Kok framing? Lah ini diusir, kalau diusir ini suruh kemana? Itu orang-orang yang bermaksiat, Bang. Nah, orang Kristen kok bukan. Kok jadi framing sih? Ini dia kalau diusir oleh Yesus kemana dia larinya? Sedangkan abang mengatakan Iya. itu ayat itu secara umum, Terus tidak aja dikatakan berkelit orang lidah. Kristen. Coba di mana orang Kristen di situ dikatakan? Lah ini emang bukan orang Kristen. Tidak, maksudnya perkataan atau kata Kristen itu di mana coba? Nggak ada. Iya, makanya Alkitab itu secara global dia tidak merujuk kepada orang Kristen atau orang Lah, apa. terus Siapa yang kenapa orang posisi ini, Bang? Udah tahu Yesus nggak nyebut Kristen, kenapa orang Kristen malah ngambil posisi Ya, pengusiran karena coba? kami meyakini itu, Ya karena kami begitu. kalian memang memenuhi pengikut nubuatan yang Kristus. diucapkan oleh Yesus. Yesus itu perlu target siapa yang diusir. Malah kalian ngambil posisi itu. Gimana sih? Kami pengikut Kristus, makanya Kan ayat Tuhan. itu siapa saja yang melakukan maksiat, Anda pun melakukan maksiat, termasuk dengan Anda juga seperti itu. Nah iya makanya ini udah dicontohin nama Yesus, ngusir setan, bernubuat, ya kan, Iya. bermujizat pakai nama Yesus. Yesus tuh nggak nyebut Kristen enggak, tapi Anda Iya, memenuhi nubuatan Yesus, malah Kristen yang melakukannya. Berarti Anda yang ngambil bagian ini sebagai target pengusiran semua. Yesus. Gimana sih? Ada oknum. Kalau abang bisa memahami apa yang saya sampaikan, ada oknum memang. Ada oknum yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus. Ya Itulah yang iyalah Bang, nggak semua orang Kristen, saya percaya nggak semua Abang orang harus Kristen. memahami dulu itu di perikopnya itu, pengajaran sesat. Iya, Siapa ini yang kan mengajar? pengajarnya, bukan jemaat, Bang. Ini pengajarnya, pengajaran Iya, pengajaran sesat. sesat. Nah, makanya Kalau pelakunya mengajarkan juga yang nggak sesat. semua. Dengerin Bang ya, pelakunya itu nggak semua. Karena saya bilang tadi, ini levelnya jemaat. Nggak mungkin kelas sekolah minggu bernubuat, bermukjizat. Nggak mungkin lah ngusir setan.
Itu kan dia baru belajar, pengajarnya, pelakunya, makanya nggak semua. Terus Tapi kalau pengajarnya, pendetanya sudah diusir, muridnya, gerbongnya, ekornya juga ngikut lah. Gimana sih? enggak, saya pendeta-pendeta di Komal saja saya tidak terlalu percaya 100% semua, Bang. Yang saya lihat itu yang Udah. saya Ya berarti Anda Iya. bukan Kristen kalau gitu. saya Kristen, tetapi Terus ada yang Anda kalau mengaku-ngaku- bernubuat pakai nama Yesus? kalau ada yang mengaku-ngaku pendeta, kan saya tidak bisa buktikan secara ini. Tidak ada dikatakan di situ atau diperlihatkan tamatannya itu kan mengaku pendeta. Saya tidak terlalu percaya, Bang. Sama Komal-Komal ini TikTok ini Iya, saya iya, tidak iya, percaya. iya. Iya. Jadi abang nggak percaya Sama sama dengan pendeta ya abang-abang bang ya? semua. Bang, abang nggak percaya sama pendeta ya? Kalau dia memang betul-betul memfartakan Injil yang benar ya saya percaya. Tetapi secara umum saya tidak terlalu percaya begitu. Tidak terlalu percaya. Ya udah, biar nggak ketarik-tarik Saya nanti ya percaya. kalau diusir Yesus ya. Ya. Saya percaya pendeta yang ada di lingkup saya, yang saya lihat sehari-hari, yang bergaul dengan sehari-hari dengan saya begitu. Terus Sama dia kalau dengan kalau dia bernubuat bermujizat, mujizat itu pakai nama siapa bang? teman-teman Muslim juga ada yang buka-buka Komal demi nama Tuhan atau demi nama kitab. Itu bisa dipertanyakan juga apakah betul atau Nggak hanya diusir koin ya. Yesus bang, itu nggak diusir oleh Yesus. Yang diusir kan yang manggil Yesus Tuhan. Gimana sih? Bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Abang ini dari tadi tidak mengerti ya. Ya kenapa? Ada memang. Kok tidak mengerti? Ada yang memang yang mengatakan Yesus Tuhan, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Itu Iya, yang akan. contohnya ini kan bang, ini contohnya kan. Udahlah, abang mutar-mutar. Loh, saya nggak kemana-mana dari tadi. Di sini terus loh bang. Ayat ini yang dari tadi saya baca. Iya, abang sebenarnya sudah Abang tahu. malah ngambil Tapi contoh ke Muslim, ke Ustadz. Saya nggak kemana-mana. Gini bang, Yesus itu kalau berbicara yang sifatnya nubuatan hari nanti itu harus digenapi bang. Anda setuju nggak? Bener nggak? terus Yesus apa kalau masalahnya? bernubuat harus digenapi, setuju ya? Apa masalahnya? Nah, kalau Yesus mau ngusir orang, harus ada orangnya, harus digenapi, Bang. Iya, nantilah kalau ada orang Kristen yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus pasti diusir Nah, walaupun dia mengatakan Yesus itu. Tuhan. Makanya harus Iya. ada Kristen agar diusir oleh Yesus. Soalnya kalau nggak ada orang Kristennya, Yesus ngomong jadi nggak ada bukti ini nanti. Iya, itu oknum, Bang. Dari tadi saya katakan oknum. Iya, nggak semua Oknum karena saja, kelasnya gereja itu bukan jemaat. Gimana sih? Oknum, Bang. Dari perikop saja pengajaran yang sesat. Siapa yang Iya, mengajarkan sesat? pengajarnya, Itu, Bang. Pengajarnya bukan jemaat. Saya nggak ngomongin level jemaat, Bang. Pengajaran bukan pengajaran. Bang ini gimana sih? Bedakan pengajaran dengan pengajar. Lah iya, ini kan pengajaran sesat, berarti ada Ini, yang mengajarkan kesesatan kan? Nah, begini Bang, walaupun saya bukan pendeta, saya hanya umat biasa. Saya menyampaikan hal-hal yang Kemana sifatnya lagi? masuk akal, tetapi ada tujuan saya di balik itu untuk perut saya. Itu yang tidak boleh. Maksudnya hanya memanfaatkan ayat-ayat atau nama Tuhan dimanfaatkan seperti itu. Oke, gini aja Gitu. Bang, ini kan terlalu sedih ya. Kalau diusir Yesus itu kan terlalu sedih. Iya sudah. Memang- ha-ha. Memang akan itu secara umum akan diusir. Siapa yang memakai nama Mengamankan Tuhan Yesus, tidak jelas. bermujizat, Gitu. bernubuat, ngusir setan pakai nama Yesus. Makanya abang, Itu semua- abang kan tidak paham karena itu bukan kitab suci abang. Iya, bukan Gitu. kitab suci saya, apalagi Iya. kan gitu ya, bukan. Nah, sekarang saya berdasarkan pernyataan Abang, saya jadi paham yang diusir di sini pelakunya dari Kristen kan gitu. Ya, ada pelakunya, ada oknumnya. Lah iya. Ada oknumnya maupun jemaat biasa atau pendeta ada oknumnya yang akan diusir Iya, nanti. iya, betul, yang tidak betul. sesuai dengan ajaran Iya, Yesus. benar kan gitu. Karena saya juga tadi bilang Bang, tidak semua bermenubuat, tidak semua bermujizat, tidak semua ngusir setan pakai nama Yesus. Pasti ini Iya, betul. ini misal contoh satu gedung itu paling cuma satu sebagai pengajar jemaatnya. Pengajar jemaat maksudnya ya, contoh pendetanya bukan jemaat, jadi kan oknum. Kalau mayoritas bukan oknum, tapi kalau salah satu dari satu Iya. perkumpulan itu oknum gitu Bang. Begitulah. Oke.
Ya. Oke, sudah cukup jauh, sudah cukup lama, sudah cukup ini. Saya pamit dulu ya. Hanya itu pertanyaan, berarti abang tidak mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di dalam Al-Quran konfirmasi gitu. Ada yang bilang seperti itu, contohnya ada. Kan tadi disebutkan orang kafir, Bang. Gimana sih? Anda mau balik lagi? Kena terus sakit, tersayat. Aduh. Saya yakin Anda sakit hatinya tersayat, cuman Anda berusaha untuk tegar. Oke, ada Bang Prawito. Bang Prawito, Kristen atau Muslim? Bang Prawito, silakan dibuka mikrofonnya. Kalau ke mute, silakan ngomong. Panggilan kedua. Halo. Yuk, silakan Kristen atau Muslim, Bang? Di room guruna ada yang musyahadat, ada yang lain nggak Ustadz yang ini nanggung? Kalau kita cek dulu ya. Tadi habis tumbang ya, akun Bang Zuma ya. Ini bising kali balong cilik ini.